warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azari Aprilia Sana dengan NIM 2342014033. Saya mahasiswi program studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan membahas sedikit materi yang berjudul tentang pemarsukan informasi. Dalam pembahasan kali ini itu ada dua teori. Yang pertama itu teori biasa dan teori tiga sky. Nah, di mana teori biasa dan teori tiga sky itu memiliki pengaruh yang mendalam pada pemahaman tentang perkembangan kognitif. Yang pertama, biasa ini tuh melihat anak-anak ini sebagai agen aktif dalam perkembangan mereka sendiri, selalu membangun pengetahuan dan mengubah struktur. Dan kognitif mereka ini untuk lebih memahami dunia. Dan sementara Fidelska ini itu melihat anak-anak sebagai peserta aktif dalam dialog kolaboratif dengan orang lain dengan memperoleh budaya mereka. Kedua teori ini itu menekankan peran anak dalam perkembangan, tetapi biasa di sini itu lebih berfokus kepada eksplorasi individu, sedangkan Fidelska ini menyoroti interaksi sosial dan budaya. Selanjutnya ada pengertian, proses di mana data atau informasi mentah diolah menjadi bentuk yang lebih terorganisasi, berguna, dan bermakna. Ini mencakup serangkaian tahapan atau langkah, mulai dari pengumpulan, analisis, transformasi, hingga penyajian informasi agar dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Pemerusan informasi ini mengacu pada pendekatan teoritis yang berfokus pada bagaimana individu menerima, menginterpretasikan, menyimpan, dan mengambil informasi selama pertumbuhan dan perkembangan. Pemerusan informasi ini mengacu pada pendekatan yang mempelajari bagaimana individu itu menerima informasi dari lingkungan, menginterpretasikan atau memahami informasi tersebut, menyimpan dan mengambil informasi untuk kebutuhan di masa depan. Pendekatan itu berfokus pada cara individu berkembang melalui proses belajar dan bagaimana mereka memanfaatkan informasi selama pertumbuhan dan perkembangan kognitif mereka. Ini ada model multistor. Model multistor ini adalah model pemrosesan informasi yang menggambarkan informasi mengalir melalui 3 unit pemrosesan atau penyimpanan. Yang pertama itu ada penyimpanan sensorik, yang kedua ada penyimpanan jangka pendek, yang ketiga ada penyimpanan jangka panjang. Nah, penyimpanan sensorik ini itu adalah informasi dari indera diterima di sini untuk waktu yang sangat singkat. Yang kedua penyimpanan jangka pendek, informasi yang relevan diproses lebih lanjut dan disimpan sementara sekitar 20-30 detik. Dan terakhir ada penyimpanan jangka panjang, informasi yang telah diproses secara mendalam dan bermakna disimpan untuk waktu yang lebih lama. Dan proses pengendalian eksekutif, ini itu adalah proses yang terlihat dalam mengatur perhatian dan menentukan apa yang harus dilakukan dengan informasi yang baru dikumpulkan atau diambil dari memori jangka panjang. Proses ini tuh penting untuk memutuskan apakah informasi baru itu perlu dipertahankan, dipindahkan ke memori jangka panjang atau diabaikan. Nah, model ini itu membantu memahami bagaimana informasi diterima, diproses, disimpan oleh manusia selama aktivitas kognitif. Selanjutnya ada aspek pemrosesan informasi. Yang pertama di sini itu ada kecepatan informasi. Seiring bertambahnya usia, kecepatan di mana anak memproses informasi meningkat, memungkinkan mereka untuk menyelesaikan tugas lebih efisien. Yang kedua ada strategi kognitif. Anak-anak mengembangkan strategi untuk belajar dan mengingat seperti pengulangan, elaborasi, atau penciptaan hubungan antara informasi baru dan pengetahuan yang sudah ada. Yang ketiga ada pemahaman diri. Di sini tuh anak-anak mulai memahami proses berpikir mereka sendiri yang membantu mereka merencanakan, memantau, dan mengevaluasi strategi belajar mereka. Dan yang terakhir ini ada perkembangan pemrosesan informasi. Yang pertama itu ada di masa kanak-kanak awal. Nah, pada tahap ini kapasitas memori kerja masih terbatas. Anak-anak cenderung fokus pada
aspek konkret dari suatu masalah karena keterbatasan perhatian dan kapasitas mental. Yang kedua itu ada masa kanak-kanak tengah. Kapasitas memorinya itu meningkat, memungkinkan pemecahan masalah yang lebih kompleks. Anak-anak mulai mengembangkan strategi kognitif yang lebih efektif seperti pengelompokan dan organisasi. Yang terakhir ini ada masa remaja, di mana kecepatan pemrosesannya itu dan kapasitas memorinya itu mencapai puncaknya. Pemahaman diri dan kemampuan berpikir abstrak berkembang pesat, memungkinkan analisis masalah yang lebih mendalam. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.